Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Banten pertama adalah seorang wali Allah, putra ketiga Sunan Gunung Jati. Cirebon ini pertama kali datang ke Banten atas perintah ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Pada dalam naskah sejarah Sultan Maulana Hasanuddin yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Latif Gibeber 1342 Hijriah dijelaskan, Maulana Hasanuddin berangkat di Cirebon seorang diri tanpa pengawalan. Pertama kali beliau singgah di Gunung Munara Bogor selama 14 hari. Dari sini beliau diarahkan melakukan perjalanan ke wilayah barat lagi menuju Pulau Sari, Pandeglang. Di daerah Pulau Sari hingga Gunung Karang terdapat kerajaan yang dipimpin Prabu Ajur Dumas yang lebih dikenal dengan sebutan Pucuk Umum. Sang raja dan rakyatnya merupakan penyembah batu. Maulana Hasanuddin diarahkan ke daerah itu untuk berdakwah agama Islam. Akan tetapi beliau tidak langsung masuk ke Pulau Sari. Beliau terlebih dahulu singgah di Banten Girang di daerah Sungai Dalung, Serang, yang merupakan pintu gerbang memasuki wilayah kerajaan-kerajaan koloni Pakuan Pajajaran. Kedatangan Maulana Hasanuddin di Banten Girang disambut hangat oleh kakak beradik yang menampak jabatan di situ, yakni Ki Ajarjong dan Ki Ajorjo. Keduanya bahkan langsung masuk Islam tanpa kendala apapun. Lalu mereka dijuluki oleh Maulana Hasanuddin dengan sebutan Mas Jong. Berikut anak-anaknya yang laki-laki dipanggil Kimas dan yang perempuan dipanggil Nyimas. Dan Agus Jong berikut keturunannya yang laki-laki tua dipanggil Ki Agus, muda dipanggil Entrol, dan perempuan dipanggil Nyi Ayu. Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong merupakan sahabat sekaligus murid setia Maulana Hasanuddin. Mereka bertiga lalu mendatangi Prabu Pucuk Umum di Pulau Sari untuk memeluk agama Islam. Tetapi ajaran itu ditolak mentah-mentah. Prabu Pucuk Umum justru menantang dan ingin menjajal kesaktian Maulana Hasanuddin di hadapan para ratu Pakuan dan Pajajaran di daerah Tegal. Peristiwa ini seperti kisah adu sakti Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Prabu Pucuk Umum mengeluarkan ayam jago yang sangat besar, berbungkus baja dan berbaju besi yang sangat ganas. Dari hasil sihirnya itu, dia berkata, "Jika kamu bisa mengalahkannya, aku ikut agamamu," kata Pucuk Umum menantang. Maulana Hasanuddin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan seekor burung jalak putih yang mampu mengalahkan dan mempermalukan sihir Prabu Pucuk Umum. Benar adanya, burung jalak milik Maulana Hasanuddin berhasil mencabik-cabik ayam jago Pucuk Umum. Namun demikian, janji Pucuk Umum tidak ditepati, dirinya malah kabur. Pucuk Umum ke arah ujung kulon, Dewa Ratu ke arah Pulau Penaitan, Prabu Langgaraeng ke arah Tanjung Tua, Prabu Liwengkesetu ke arah Raja Basah, dan Prabu Munding ke puncak Gunung Karang. Para priai, pengakuan dan Pajajaran tanpa perlawanan meninggalkan kekuasaannya di daerah Banten, yang hanya tersisa 786 orang prajurit pengakuan dan Pajajaran yang semuanya tunduk dan memeluk agama Islam tanpa pertumpahan darah. Mereka dilindungi Maulana Hasanuddin bersama Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong untuk menepati
perdusunan di wilayah Banten. Sebagai pemimpin baru di daerah Banten, Maulana Hasanuddin bermaksud mendirikan istana sultan. Hanya saja, atas saran Gunung Jati, Maulana Hasanuddin diminta menunaikan haji terlebih dahulu. Beliau pun berangkat haji setelah itu, berpamitan terlebih dahulu kepada muridnya Ki Mas Chong dan Ki Agus Chong dengan pesan agar menjaga wilayah Banten. Di Mekah, Maulana Hasanuddin selain menunaikan ibadah haji, juga berbait tarikah syariat yang juga dianut oleh Sunan Gunung Jati. Hanya saja tidak ada kejelasan beliau berguru dengan siapa di Mekah. Sekembalinya dari Mekah, beliau datang kembali di Banten menemui Ki Mas Chong dan Ki Agus Chong. Beliau mengajak muridnya itu berkunjung ke Lampung menemui Ratu Daerah Putih untuk mengajak masuk Islam. Ratu Daerah Putih pun langsung masuk Islam dengan penuh kesadaran tanpa peperangan. Alhamdulillah. Setelah berhasil mengajak penguasa Lampung masuk Islam, Maulana Hasanuddin kembali ke Banten Girang. Beliau menginginkan dan mendirikan kota negara di sebelah utara Banten Girang. Beliau menunjuk Teluk Banten yang masih berbentuk rawa-rawa dan tambak sebagai basis kekuasaan politiknya. Pilihan beliau jatuh pada dusun Pancaniti. Maulana Hasanuddin dinobatkan sebagai penguasa Pulau Jawa bagian barat, perwakilan Kesultanan Demak. Beliau disumpah jumeneng di atas batu gilang, mengikuti tradisi raja-raja Jawa sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552. Upacara ini dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati sebagai wakil Sultan Demak. Beliau membangun pusat kekuasaan dengan terlebih dahulu mendirikan Masjid Agung di Banten Lama. Beliau menjadikan masjid sebagai pusat dakwah sekaligus pusat perkumpulannya sultan dan rakyatnya. Beliau dibantu Ki Mas Chong dan Ki Mas Chong. Maulana Hasanuddin adalah wali Allah sekaligus raja yang arif dan bijaksana, sehingga disebut penambahan, yang berarti pemimpin yang bijaksana dan diterima masyarakat di mana saja. Beliau mendudukkan lawannya tanpa merendahkan mereka. Beliau menyebarkan Islam tanpa peperangan dan pertumpahan darah, sekaligus bukan dari Banten asli melainkan keturunan Jawa. Beliau sangat dihormati oleh rakyat baik di Jawa maupun di Lampung. Keistimewaan beliau yang lainnya adalah keturunan beliau sekalipun menjadi raja namun rata-rata menjadi ulama. Beliau wafat pada 1570 Masehi dan dikebumikan di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama. Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Jangan lupa memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya jika tidak ingin ketinggalan informasi berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami dari Detik 77 mohon pamit diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.